Sejak pandemi, kita melihat sebuah tren di mana institusi bahkan negara mulai membeli dan mengadopsi cryptocurrency, terutama Bitcoin. Bahkan yang dulunya terang-terangan membenci Bitcoin, sekarang malah berinvestasi. Mengapa mereka berubah pikiran? Apakah para investor ini FOMO dengan return ratusan persen? Ataukah mereka mengerti sesuatu yang kita tidak paham? Untuk mengerti potensi blockchain, kita harus melihat sejarah perkembangan komputer dan internet. Era komputerisasi dimulai pada tahun 1960. Komputer berukuran raksasa dan hanya dimiliki oleh perusahaan besar. Masa ini dikenal sebagai mainframe era, karena perusahaan teknologi seperti IBM mendapatkan keuntungan dari penjualan produk hardware mereka. Namun, semua berubah pada tahun 80-an, ketika perusahaan teknologi seperti Microsoft dan Apple menjual home desktop komputer. Akhirnya, publik dapat mempunyai komputer pribadi. Perusahaan teknologi pun beralih fokus dari penjualan hardware menjadi software license. Karena sudah banyak orang yang memiliki komputer, maka muncullah internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan perangkat elektronik seperti komputer dan HP melalui standarisasi protokol. Awal era internet ini disebut sebagai Web 1.0, di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang terkoneksi internet. Penggunaan internet pun hanya untuk sekedar membaca dan mencari informasi. Tetapi pada tahun 2000, internet mulai digunakan oleh masyarakat luas. Apalagi ketika perusahaan cloud computing menyediakan aplikasi secara gratis, seperti Google, WhatsApp, Instagram, dan Amazon. Mulailah era Web 2.0, di mana kita tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi memberikan informasi ke dunia maya, dan tentunya berinteraksi dengan satu sama lain. Masalahnya, perusahaan pemberi layanan gratis tersebut mendapatkan uang dari hasil monetasi data user yang dijual ke perusahaan lainnya. Jadi, bisnis model mereka adalah untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang user mereka. Lalu, apa rugi para user jika datanya dijual? Toh user menggunakan aplikasi dengan gratis, bukan? Oke, kehidupan dunia digital ini terdiri atas dua sisi, pengguna pembeli dan kreator penjual. Yang menjembatani kedua sisi ini adalah perusahaan teknologi tersebut dengan intermediary platform mereka. Dari sisi user, semakin banyak data yang kita berikan, seperti upload personal data di Instagram, menonton di YouTube, membeli barang di Amazon, perusahaan teknologi tersebut dengan bantuan AI akan terus menyempurnakan profil diri kita. Profil ini dapat mengetahui dengan tepat lifestyle, barang yang dibutuhkan, metode marketing, hingga seberapa besar peluang kita untuk berbelanja. Nah, profil inilah yang nantinya akan dijual ke brands. Sehingga koleksi data diri kita akan menjadi cara yang paling ampuh agar kita membeli segala produk yang ditawarkan. Ironis bukan? Dari sisi konten kreator dan penjual, mereka harus setuju dengan skema komisi dan peraturan yang dapat diubah secara sepihak. Jika tidak setuju, maka seluruh konten atau bisnis yang dibangun secara bertahun-tahun bisa hilang dalam sekejap. Seperti kasus Spotify ini. Sekarang kita berada di era 2020, di mana data proteksi, copyrights, dan ketidakseimbangan kekuasaan inilah yang menarik perhatian investor untuk berinvestasi ke cryptocurrency. Saat ini, kita sedang bertransisi menuju era decentralized computing dengan bantuan blockchain dan cryptocurrency. Blockchain adalah teknologi di balik cryptocurrency yang merupakan jaringan terdesentralisasi. Bagaimana cara blockchain bekerja? Jadi, seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan atau nodes akan selalu mendapatkan ledger terupdate berisikan seluruh transaksi di jaringan. Transaksi baru akan digabungkan menjadi satu blok. Algoritma akan memverifikasi apakah blok ini valid atau tidak menggunakan konsensus yang ditentukan, bisa proof of work atau proof of stake. Blok yang terkonfirmasi akan membentuk sebuah rantai linier berisikan data transaksi secara kronologis yang dapat dikenal sebagai blockchain. Yang menarik, data tersebut tidak hanya berisikan record transaksi saja, tetapi juga kode komputer atau yang disebut smart contract. Sehingga secara teori memungkinkan kita untuk membangun aplikasi apapun di jaringan blockchain, mulai dari ride hailing, e-commerce, hingga fintech.
kita berada di awal era Web 3.0, di mana para user tidak hanya dapat read, write, tetapi juga own data mereka masing-masing. Dengan adanya jaringan tanpa sentral otoritas, maka data akan kembali ke tangan user, dan para konten kreator akan mendapatkan full monetasi dari hasil karya mereka. Oke, mungkin teknologi blockchain ini menarik. Tapi apa gunanya cryptocurrency? Seperti yang dijelaskan tadi, teknologi blockchain adalah jaringan terdesentralisasi, sehingga tidak ada satu sentral organisasi yang mengaturnya. Maka semua harus dijalankan oleh komunitas, dan komunitas tentunya membutuhkan insentif untuk bekerja. Disinilah letak cryptocurrency sebagai token utility dari sebuah blockchain. Cryptocurrency bertindak sebagai satuan pertukaran dan insentif di jaringan blockchain. Sehingga dapat dibilang berinvestasi ke cryptocurrency itu sama seperti berinvestasi membenahi sistem internet yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari generasi sekarang. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.